Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau, karena pagi hari ini saya merasa kayak dingin ya tangan saya. Jadi mari kita mau sama-sama untuk kita bertepuk tangan dulu ya. Kita mau bertepuk tangannya seperti ini. Kita mau sama-sama nyanyikan sebuah lagu, kita mau bangkit menyerukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita mau katakan sekali lagi, kita mau bangkit menyerukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat.
Puji Tuhan, saya mempersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Nama Yesus di atas segalanya, karena hanya nama Dialah yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan saat ini kita mau masuk di dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau membuka hati kita mau memberikan diri kita untuk kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau merasakan jamahannya Tuhan. Kita mau merasakan lawatannya Tuhan. Tuhan bertahta di atas segala pujian. Tuhan bertahta di atas segala doa yang kita naikkan di hadapannya. Kita mau memberikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan diri kami, kami mau memberikan hati kami. Mari Engkau yang menguduskan setiap kami Tuhan, melayakkan kami di hadapan Engkau, agar sungguh kami berkenan menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Ku beri kemuliaan, benar Tuhan, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sungguh tiada seperti Engkau Tuhan, tiada yang lain, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Yes Lord, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Segala pujian, segala puji, syukur bagimu
selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala pujian, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu lalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Saya mempersilakan doa pembukaan dipimpin oleh hambanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang telah dan terus Engkau alirkan dalam hidup kami. Kami sungguh memuji Tuhan oleh karena kesetiaan-Mu yang hebat atas kami. Engkau menopang kami dan hadir dalam setiap keadaan kami Tuhan. Bahkan saat-saat yang berat justru menjadi sebuah kesempatan dan peluang yang besar bagi kami untuk mengenali seberapa dalam kehadiran dan juga cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berada kembali di tempat ini untuk bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk seluruh penyertaan Tuhan sepanjang pekan yang telah kami lewati, yang di dalamnya kami diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lewat berbagai hal yang kami alami. Dan di atas segalanya kami bersyukur karena Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik bagi kami. Hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sekaligus juga siap untuk menerima kembali pengajaran dari Tuhan lewat peribadahan bersama ini. Kiranya Tuhan yang beracara penuh mengendalikan, memimpin seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir, sehingga seluruh bagian yang terjadi diperkenan oleh Tuhan dan menjadi bagian yang membangun iman kami semuanya. Hamba-hamba Tuhan yang Kau persiapkan untuk melayani, Kau berkati, dan juga peralatan yang kami gunakan, Tuhan berkati supaya mendukung kelancaran ibadah hari ini. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami membuka rangkaian ibadah kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Setelah tadi kita menyampaikan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, saat ini saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Roh Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mempersilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap hal, berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita mau kembalikan itu semua ke hadapan Tuhan melalui persembahan kita. Kita mau menyanyikan sebuah pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 207, Jangan Lupa Nama Tuhan.
nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, sungguh agung nama Yesus. Hati kita bergema bila kita dirangkulnya, kesukaan pun. Indahlah namanya, amin. Namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga bila mendengar namanya. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Amin. Saat ini kita akan melanjutkan dengan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Nanti Pak Yopi yang akan sekalian menutupnya dengan doa persembahan yang tadi kita sudah berikan bagi Tuhan. Saya persilahkan. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur untuk kesempatan hari ini yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami beribadah meninggikan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di tengah peribadahan kami ada kesempatan untuk memberikan atau menaikkan permohonan syafaat kami kepada Tuhan. Kami tahu ketika kami membawa semua pergumulan, permasalahan kehidupan kami kepada Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan bagi kami, sehingga kami cakap dan dimampukan untuk mengatasinya. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk sepanjang minggu ini Tuhan sudah memimpin, menyertai kehidupan kami. Ada banyak pergumulan, ada banyak suka dan duka, tapi kami melihat Tuhan sungguh baik, menopang kami, sehingga
kami bisa melewati segala kesibukan kami, dan secara khusus berkemenangan di dalam semuanya. Bahkan kami boleh hadir pada kesempatan hari ini untuk menyatakan syukur kami kepada Tuhan lewat ibadah ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai jemaat ke dalam tangan Tuhan dalam menjalani hari-hari ke depan. Kami mohon terus topangan Tuhan. Kami terus mohon kekuatan dari Tuhan agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh semangat, penuh sukacita, karena kami tahu ada Tuhan yang menopang kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk beberapa pergumulan jemaat kami. Ada yang masih bergumul dalam kesehatan. Kami ingat Ibu Sophie, Tuhan dalam pemulihan kesehatannya pasca operasi. Kami berdoa kiranya Tuhan juga yang terus menolong, menyempurnakan, menjamah bagian tubuh yang masih sakit, bahkan memberikan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Kami juga ingat berdoa untuk Pak Agus yang saat ini juga sedang menjalani pengobatan atau terapi di Jawa Timur. Kami bersehati mendukung dalam doa kiranya Tuhan terus memberkati Pak Agus, dan Tuhan jamah bagian tubuhnya yang sakit, ginjalnya yang terganggu, dan bagian tubuh yang lainnya Tuhan, supaya hamba-Mu hari demi hari mendapatkan kekuatan dan pemulihan dari Tuhan. Rencana dalam 2 minggu ke depan akan kembali ke Bandung, kiranya Tuhan juga mendahului dan menyertainya. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menyerahkan jemaat Tuhan yang mungkin bergumul dalam masalah pekerjaan. Ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya buka jalan. Tuhan, jemaat Tuhan yang juga mungkin bergumul dalam masalah ekonomi, kiranya Tuhan juga memberikan jalan keluar. Kami terus berdoa untuk pendidikan juga untuk anak-anak kami Tuhan di tengah situasi yang ada saat ini. Kiranya Tuhan terus berkati anak-anak kami dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Biarlah hikmat, kekuatan, bijaksana dari Tuhan, Tuhan terus tambah-tambahkan, sehingga mereka boleh berhasil dan mendapatkan nilai yang baik. Terutama di tengah situasi saat ini Tuhan, di mana ada ancaman penyakit hepatitis yang cukup meresahkan. Kami mohon perlindungan Tuhan buat anak-anak kami Tuhan, dan berikan hikmat kepada kami juga sebagai orang tua agar dapat menerapkan kehidupan yang sehat, sehingga anak-anak kami tetap sehat dan terpelihara di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga pergumulan kami sebagai jemaat Tuhan dalam segala yang kami rencanakan ke depan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong kerinduan kami untuk memiliki satu tempat khusus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami percaya pada satu waktu kelak Tuhan akan memberikan satu tempat untuk kami dapat beribadah secara tetap yang akan menjadi milik kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan setiap program yang ada dalam jemaat kami, baik ibadah minggu. Kami bersyukur untuk tempat ini, mana Tuhan berikan bagi kami untuk kami beribadah saat ini. Berkati Tuhan tempat ini, dan juga pengelola atau pemilik hotel ini yang mengizinkan kami. Biarlah lewat tempat ini nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan rencana kami pada tanggal 26 Mei yang akan datang untuk mengadakan ibadah Padang di daerah Lembang. Kami berdoa kiranya Tuhan mendahului rencana ini. Jemaat Tuhan yang sudah mendaftar untuk hadir, Tuhan kiranya terus berkati mereka, berikan kesehatan dan menjauhkan segala halangan, sehingga pada saatnya nanti kami dapat bersukacita beribadah di sana Tuhan, dan mendapatkan berkat, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendukung dalam doa untuk pelaksanaan rapat kerja wilayah yang akan dilaksanakan pada minggu ini di Cicurug pada hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong para peserta yang akan hadir dari wilayah Jawa, Sumatera. Tuhan menolong perjalanan mereka sehingga pada saatnya mereka boleh tiba dan dapat mengikuti Rakerulin ini dengan baik.
Kiranya Tuhan menolong supaya semua hal yang dibicarakan, program kerja yang akan dibuat, diberkati oleh Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan lewat Gereja Kemah Injil Indonesia wilayah Jawa Sumatera ini dapat terus berkembang, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur juga bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Pak Julius dan Ibu Yesi yang Tuhan tambahkan usia pernikahan mereka. Kiranya Tuhan berkati keluarga ini terus dalam perjalanan hidup mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan berkati. Biarlah lewat keluarga ini Tuhan juga bisa memakai mereka menjadi alat berkat Tuhan, sehingga banyak orang juga yang diberkati lewat kehidupan dan pelayanan mereka. Berkati Pio dalam pendidikan supaya dia juga terus diberikan keberhasilan oleh Tuhan dalam segala hal yang dia kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pada kesempatan hari ini juga ingat berdoa untuk Pak Paul, sukacita karena Tuhan juga tambahkan 1 tahun lagi usianya. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, terus tambahkan kesehatan, tambahkan kekuatan, tambahkan iman, sehingga hamba-Mu dapat terus dipakai Tuhan di dalam usia yang ada saat ini. Berkati segala usaha, pekerjaan dan pelayanan, dan biarlah hamba-Mu dapat terus bersukacita dan dapat memuliakan Tuhan lewat segala tugas, tanggung jawab pelayanan Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami terus ingat berdoa juga untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan, kondisi pandemi sudah semakin terkendali. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan berikan hikmat, kekuatan kepada mereka, supaya dapat mengelola bangsa ini dengan baik, sehingga kami sebagai warga negara dapat hidup nyaman dan tentram di negara ini Tuhan. Kami terus berdoa juga terutama untuk penanganan kasus baru hepatitis yang merebak di negara kami di beberapa tempat. Kiranya Tuhan juga menolong supaya ada penanganan yang tepat, sehingga pandemi kasus ini tidak berkembang lebih jauh tapi dapat diatasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami. Mungkin ada beberapa pergumulan doa yang tidak sempat kami sampaikan atau utarakan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan, Tuhan mengerti apa yang menjadi kerinduan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Terpujilah ya Tuhan, inilah doa syukur kami, syafaat kami yang kami sudah bawa dan naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini tiba saatnya kita akan dipenuhi oleh berkat dari firman Tuhan. Sebelumnya saya mau baca sedikit dari ayat dari firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan yang ayat ke-8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi mari kita mau dibangun, dibentuk, dan diperbarui terus oleh firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah tergoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat dari dunia ini. Kita mau menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 263, Penuhilah Pialamu Hari Ini. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat
dalam kehidupanmu dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, bawalah pialamu, bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh, seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmatku. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh. Dipenuhi hari ini di hatimu, dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Baik, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk bersama-sama mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya melalui kebenaran ini kami beroleh kebenaran-Mu yang membangun iman kami semua. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak sekalian. Puji Tuhan, Shalom. Pagi ini cuaca yang cerah, kita disuguhi suara burung yang sangat indah ya. Tadi waktu kita berdoa rasanya lebih jelas, puji Tuhan, dan ini sebuah keindahan yang Tuhan beri untuk kita. Walaupun berbarengan dengan itu juga ada suara-suara yang lain yang bisa saja memecah konsentrasi kita ya, tapi ini juga satu hal yang baik karena dari sini juga meredam mungkin suara kita supaya tidak terlalu kedengaran keluar. Baik, apapun yang terjadi selalu kita lihat Tuhan itu baik. Amin. Bapak sekalian, kita akan melanjutkan tema besar kita yaitu kepenuhan hidup dalam Kristus, dan saya mengajak kita untuk membaca nats dari Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 15, bagian firman Tuhan dengan tema yang sama yaitu kepenuhan hidup dalam Kristus. Saya mau membacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika,
karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Bapak sekalian, pokok pikiran yang ada dalam perikop ini adalah kerelaan menerima firman Allah, kemauan menyelidiki firman Allah setiap hari akan mempengaruhi iman dan perbuatan setiap orang percaya. Sekali lagi, kerelaan menerima firman Allah dan menyelidikinya setiap hari akan memberi pengaruh terhadap iman dan perbuatan setiap hari. Bapak sekalian, beberapa waktu lalu saya menonton satu pembelajaran dari salah satu video, Never Stop Learning, tidak pernah berhenti belajar. Dan salah satu bagian yang diungkapkan adalah rahasia atau apa yang menjadi kunci keberhasilan seorang presiden yang bernama Nelson Mandela. Kita tahu sosok ini adalah pemimpin yang boleh dikatakan mempengaruhi dunia dari Afrika Selatan sana, tapi gaungnya, ya, pengaruhnya begitu luas dan dia punya peran yang besar untuk sebuah pergerakan kesamaan dalam soal warna kulit dan segala macamnya, ya, dengan politik apartheid yang dihadapi waktu itu. Bapak sekalian, ada satu hal yang menarik yang dikupas oleh pemateri, yaitu tentang keberhasilan Nelson Mandela. Rupanya di masa kecilnya, Nelson Mandela adalah anak seorang pemimpin kepala suku. Di masa kecilnya dia banyak belajar dari orang tuanya. Orang tuanya punya satu kebiasaan sebagai kepala suku, ketika akan membicarakan sesuatu, dia memanggil anggota-anggota sukunya dan memposisikan pembicaraan itu dengan posisi duduk yang melingkar. Dan indahnya lagi adalah sebagai kepala suku dia memberikan kesempatan kepada seluruh warga sukunya itu untuk berbicara. Dan sebagai kepala suku dia mendengarkan apa yang menjadi penyampaian dari setiap suku-suku itu. Baru pada bagian akhir setelah semuanya berbicara, barulah dia berbicara. Terus sekalian, ini membekas di dalam benak, dalam pikiran, dalam diri seorang Nelson Mandela. Apa yang diteladani adalah kemampuan sosok ayahnya yang mendengarkan, mau mendengarkan dengan sabar, dengan baik setiap hal yang disampaikan oleh orang-orang dalam sukunya. Dan pada akhirnya ketika semua sudah didengar dengan baik, kemudian dia menyampaikan sesuatu yang mau disampaikan. Bapak sekalian, ada sesuatu yang menarik ketika dia mendengar, dia sedang belajar sebetulnya sesuatu dari apa yang disampaikan itu. Luar biasa, dan ini kemudian dia sampaikan menjadi salah satu alasan keberhasilan seorang presiden yang bernama Nelson Mandela dalam memimpin. Dia rela mendengarkan, dia mau menyambut apa yang disampaikan oleh warganya, dan kemudian dia menyampaikan apa yang menjadi maksud daripada dirinya selama masa kepemimpinannya. Terus sekalian, salah satu hal yang menjadi penting memang adalah soal mendengarkan, soal keinginan, kemauan, kesediaan membuka diri untuk mendengarkan, termasuk juga soal hal yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membaca bagian ini, Bapak Ibu sekalian, kita menemukan salah satu keunggulan atau satu kenyataan yang disampaikan di dalam jemaat Berea, bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih baik hatinya. Ketika saya melihat hal ini dan kemudian merenungkannya, bukankah sebuah hal yang dirindukan oleh semua ketika orang itu mengetahui
atau mungkin mengalami bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Walaupun kadang-kadang kita agak mungkin rawan ya kalau mengatakan lebih baik itu sepertinya seolah-olah kita sombong, tapi lebih baik mungkin orang lain yang menilai saja. Bukankah senang, bukankah bahagia kalau kita mendapati orang lain itu lebih baik dari waktu ke waktu? Bukankah kita juga senang ketika mendapati orang yang kita kenal itu kondisi hatinya lebih baik daripada orang yang lainnya? Dan ini yang terjadi di dalam jemaat di Berea, bahwa mereka lebih baik hatinya dibandingkan dengan orang-orang di Tesalonika. Saya memikirkan dua hal, Bapak sekalian. Mengapa mereka menjadi lebih baik? Mereka kemudian menjadi dikatakan kepenuhan hidup dalam Kristus itu terjadi dalam jemaat di Berea ini. Dua hal itu adalah yang pertama, karena mereka menerima firman Tuhan dan setiap hari menyelidikinya. Bapak sekalian, ayat yang ke-11 menjelaskan kepada kita semua alasan satu-satu yang dikemukakan oleh firman ini, bahwa orang itu lebih baik hatinya karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kalimat-kalimat dalam ayat ini tidak ada yang tidak penting. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh sekalian, dikatakan mereka menerima firman Tuhan. Tadi malam kami membahas bahwa di dalam beberapa terjemahan menerima firman Tuhan itu ada yang mengatakan hatinya lebih terbuka terhadap firman Tuhan. Ada juga satu terjemahan lain yang mengatakan hatinya menyambut dengan kerinduan. Saya bayangkan orang menyambut. Kalau kita datang ke sini lalu ada yang menyambut kita di situ, kita sudah sangat senang bahwa kita diterima. Bayangkan orang menyambut dengan kerinduan, itu ada sebuah sambutan yang hangat, sambutan yang sangat welcome, yang membuat orang yang kita sambut itu merasa masuk ke dalam kumpulan di mana kita berada. Seperti itulah semangat yang dimiliki oleh orang-orang Berea terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka. Mereka menyambut dengan penuh kerinduan, mereka terbuka hatinya, mereka memiliki sebuah kesukacitaan, senang mendengarkan berita tentang kebenaran. Bapak sekalian, ini sesuatu yang amat sangat menarik kalau kita mau menggali, senang mendengarkan berita tentang kebenaran. Kalau kita hari-hari ini mungkin lebih banyak memberikan sebuah perhatian kepada hal-hal yang menyenangkan. Misalnya soal hiburan, soal juga mungkin berita-berita yang berkaitan dengan kesenangan kita. Saya senang juga dengan politik, berita politik juga saya suka, walaupun kadang-kadang dalam politik itu kita juga perlu lebih memikirkan ya, kalau misalnya mendengarkan berita itu tidak langsung kita terima baik-baik. Nah bayangkan sesuatu yang kita dengarkan yang belum tentu nyata kebenarannya, itu kita suka akan hal itu. Berita-berita tentang selebritis ya, berita-berita tentang bisnis misalnya gitu ya. Apalagi kalau bisnis-bisnis itu yang disampaikan adalah hal-hal yang membombardir pertahanan iman kita. Misalnya dengan iming-iming berhasil dalam waktu sekian bulan misalnya gitu ya. Dan segala macamnya, maka itu bisa membuat kita kemudian memberikan telinga kita untuk mendengarkan itu dengan baik. Walaupun kebenarannya belum tentu. Nah bayangkan terhadap berita-berita yang seperti itu saja kita bisa dan mau memberikan telinga kita untuk hal itu, mendengarkan. Terlebih seharusnya terhadap kebenaran firman Tuhan, kita juga perlu meneladani sikap daripada jemaat di Berea itu. Punya kerinduan yang kuat, punya sukacita yang kuat, punya keterbukaan hati yang baik terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka. Bapak sekalian, ini bagian yang penting untuk kita perhatikan. Mau mendengarkan dengan kerelaan hati kebenaran firman Tuhan. Walaupun terkadang kita harus akui, kebenaran firman Tuhan itu sering menelanjangi dosa kita. Kebenaran firman Tuhan sering berkonfrontasi dengan keinginan kita. Firman Tuhan mengatakan mengasihi musuhmu, sementara kita inginnya jangan mengasihi musuh.
Kalau bisa berdoa buat musuh supaya musuh kapok, mengalami sesuatu yang sulit, atau mungkin penderitaan, sehingga mereka mengalami kesulitan. Tapi firman Tuhan berbicara tentang mengasihi musuh. Firman Tuhan berbicara tentang mengampuni orang yang bersalah pada kita, bukan hanya 1, 2, dan 3 kali, tapi berkali-kali. Tapi kita sering membatasi, kalau sampai lebih dari 3 kali, awas, saya tidak mau lagi mengampuninya. Sering firman Tuhan, kebenaran itu berkonfrontasi, berbeda dengan keinginan kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membuka hati, mendengarkan dengan sukacita dan menyambut kebenaran itu. Karena itulah yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya tidak hanya berhenti mendengarkan dengan kerelaan hati, menyambut dengan kerinduan kebenaran yang disampaikan. Mereka juga dikatakan secara konsisten setiap hari menyelidiki kitab suci itu untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini menarik sekali Bapak sekalian. Ada sebuah kebiasaan yang terbangun di dalam jemaat ini, di mana setiap hari mereka menyelidiki. Tidak berhenti setiap hari mereka membaca. Membaca dengan menyelidiki itu berbeda jauh. Membaca mungkin selesai membaca sudah. Merenungkan selesai membaca mungkin sedikit iya. Mengambil waktu untuk merefleksikan, oh iya, yang disampaikan Tuhan, yes, ya dan amin bagi saya. Tapi ketika berbicara menyelidiki, itu ada kemauan mengerahkan pikirannya, menggali lebih dalam, mengunyah lebih lagi. Sehingga dari situ dia akan menemukan, oh ya, ternyata ini ya, kebenaran ini relate dengan saya, dengan kehidupan saya hari ini. Menyelidiki memiliki sebuah effort yang lebih keras daripada sekedar membaca. Ada sebuah usaha mengasingkan waktu yang sungguh-sungguh. Ada sebuah usaha untuk mengerahkan pikiran, daya pikiran yang sudah dikaruniakan Tuhan bagi kita untuk mengasah kecerdasan kita terkait dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bayangkan, mereka melakukan itu setiap hari. Saya belajar berkaitan dengan konsistensi. Bapak sekalian, beberapa waktu lalu saya mendengarkan, saya tuh kesel dengan diri saya sendiri. Kalau membaca buku itu kadang belum selesai, sudah pengen yang lainnya. Jadi beli buku tuh seneng, tapi bacanya itu nanti dulu gitu ya. Di rak buku tuh banyak buku, tapi mungkin yang sudah selesai dibaca itu barangkali hanya 1 atau 2 atau 3 saja. Oh yang tebel-tebel itu ya. Karena saya bingung penasaran kenapa ya saya gampang sekali terdistract, teralihkan ketika baca buku ini, tiba-tiba ingat yang lain, buka juga buku itu. Saya coba gali, saya coba cari di internet video yang mengatakan bagaimana cara membangun konsistensi membaca. Dia berikan tip yang sederhana sebetulnya, yaitu adalah apa? Sediakan waktu yang cukup, yang sederhana, yang singkat, yang bisa kamu lakukan dan kerjakan itu setiap hari. Dia kasih contoh 15 menit. 15 menit membaca. Duduk membaca, selesai 15 menit tutup. Sehingga kalau kita besok itu nggak membaca kalau besok itu nggak sempat membaca panjang itu kita nggak merasa terbebani. 15 menit saya kira waktu yang mungkin sangat singkat untuk satu bacaan buku. Sekarang kemudian saya berpikir kalau kita nggak mulai melakukan itu atau saya nggak mulai menata itu, rasanya nggak akan mungkin tumpukan buku di rak-rak itu selesai saya baca. Saya berdoa, saya memperbaiki, Tuhan tolong saya mau membangun kebiasaan ini. Jadi saya mulai membaca buku, mungkin sudah 3 hari, tapi saya tidak 15 menit, setengah jam, 30 menit, ya berpikir 30 menit mungkin cukup lah, kemampuan saya mungkin baru sampai situ. Saya coba belajar, saya kasih tanggal, karena minimal 3 bulan harus konsisten. Kalau 3 bulan itu konsisten, ada kemungkinan, ini teori-teori yang sudah pernah saya dengarkan juga, kedepannya akan lebih banyak berhasilnya. Tapi kalau dalam 3 bulan itu jatuh bangun, ya jatuh bangun juga berikutnya. Dan saya kasih tanggal kemarin sampai tanggal sekian, 3 bulan ke depan, lalu saya kemarin mulai saya coret, sudah 3 hari berlangsung dengan baik. Semoga itu akan berlangsung minimal 3 bulan ke depan dengan konsisten.
Bapak sekalian, mungkin kita masing-masing punya problem berkaitan dengan konsistensi. Terkait dengan konsistensi, apalagi membaca firman Allah secara konsisten. Barangkali kita punya problem masing-masing. Tapi mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh jemaat di Berea ini. Konsisten menyelidiki firman Allah. Mungkin kita bisa mengatur strategi sendiri karena kita yang paling tahu kita. Treatment diri kita masing-masing. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Firman Allah diselidiki, dikunyah, ditelaah, didiskusikan, dan tentu saja dilakukan. Tidak ada orang lain yang bisa membantu diri kita sampai sempurna kecuali kita sendiri yang mau membangun perubahan itu dalam diri kita. Jadi saya berdoa dan saya mendorong kita semua, jemaat AKP, mari teladani jemaat Berea. Konsisten, selidiki kitab suci, jangan hanya baca, selidiki, ayo sama-sama. Bapak Ibu pernah gagal, saya juga sering gagal. Jangan malu, gagal itu biasa. Tapi yang paling penting setelah gagal kita bangkit lagi. Itu yang paling penting. Jadi saya berharap sekarang dan selamanya nanti kita akan terus konsisten membaca firman. Tidak akan pernah ada ruginya. Karena di situ kita akan dicerdaskan. Di situ kita akan dibuat mengerti lebih jauh tentang kebenaran firman Tuhan dan mengenal Dia dan kehendak Dia. Dan bukankah mengenal Dia dan hidup dalam kehendak Dia itu adalah panggilan kita semua sebagai gerejanya. Jadi kalau sudah diberikan semuanya oleh Tuhan dari kitab suci, maka galilah itu secara baik-baik. Bapak sekalian, soal menyelidiki dalam perjanjian lama juga diberikan kewenangan kepada jemaat untuk menyelidiki apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 18. Kalau Bapak Ibu membaca bagian itu sangat mendetail apa yang disampaikan oleh Musa, firman Allah kepadanya. Supaya apa? Supaya menyelidiki setiap perkataan para nabi. Karena apa? Karena ada nabi-nabi palsu. Karena ada perkataan-perkataan nubuat-nubuat yang belum tentu tergenapi. Ini indahnya kebenaran firman Tuhan yang terbuka. Kita bersyukur karena firman Tuhan diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk mempelototin firman Tuhan ini. Kita diberi kesempatan untuk juga menganalisa setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Karena setiap perkataan yang disampaikan itu belum tentu juga. Ya, hati-hati, makanya kita perlu memberikan telinga kita, pikiran kita untuk mau menyelidiki. Jangan-jangan yang disampaikan Pak Yoyo salah. Jangan yang disampaikan oleh Pak Yopi salah. Pak Agus keliru dan yang lainnya. Mari jangan sampai kita hanya berdiam. Setelah mendengar selesai sudah. Hidupi, teliti, telaah, kaji. Kalau tidak benar kasih tahu kami. Pak kemarin salah bilang itu. Yang benar seperti ini. Oh kita akan sangat senang. Karena kita juga bukan dewa, bukan Tuhan yang bisa saja sangat mungkin salah. Itu sebabnya sekalian bagi saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sebagai umat Tuhan, orang yang rindu mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus, maka yang pertama berikan telinga kita, berikan hati dan pikiran kita terhadap pemberitaan firman Allah. Mari kita menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati, sekaligus konsisten menyelidiki firman itu. Yang kedua, yang juga saya ingin sampaikan bagian ini berkaitan dengan perikop ini yang penting sebagai ciri-ciri gereja atau jemaat Tuhan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau kepenuhan Kristus adalah dia berbuat sesuatu demi berjalannya pemberitaan Injilnya. Bapak sekalian, mungkin kita luput melihat peran daripada saudara-saudara yang tidak tertulis namanya. Kalau tidak salah minggu lalu saya juga mengungkapkan peran seorang gadis perempuan Israel yang pada akhirnya menjadi cara Allah untuk kesembuhan Naaman dari sakit kustanya. Ketika dia memberitahu nyonya Naaman tentang seorang nabi di Israel yaitu Elisa yang Tuhan pakai untuk kesembuhan kusta Naaman. Dan itu tidak pernah ditemukan namanya. Dan hari ini kita juga melihat peran orang-orang yang tidak tertulis namanya, tapi punya peran yang penting. Mari kita temukan ayat yang ke-10 ada kata saudara-saudara di situ. Ada ayat yang ke-14 juga ada kata saudara-saudara. Bapak sekalian, saudara-saudara yang ayat yang ke-10 adalah
yang berada di kota Tesalonika. Mereka mengupayakan supaya apa? Supaya Paulus dan Silas bisa sampai ke Berea. Demi apa? Demi supaya Paulus dan Berea memberitakan firman Allah. Di Berea terjadi kesulitan di mana orang-orang Yahudi di Tesalonika menghasut dan menggelisahkan hati orang-orang Berea. Apa yang dibuat oleh saudara-saudara di Berea? Ayat 14. Mereka menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut dan seterusnya. Ketika saya membaca ini saya menemukan, oh iya, ini sesuatu yang mereka kerjakan setelah mereka menerima pemberitaan firman Allah oleh Paulus. Mereka seperti tidak rela kalau pemberitaan itu terhenti di satu tempat hanya karena masalah yang dihadapi oleh Paulus. Dalam anugerah Tuhan tentu kesulitan itu dipakai untuk supaya apa? Supaya penyebaran pemberitaan firman Tuhan itu terjadi. Mungkin kalau di Tesalonika aman-aman saja, barangkali tidak akan pernah sampai ke Berea. Mungkin kalau di Berea aman-aman saja, nggak akan sampai ke Athena dan seterusnya. Dalam kedaulatan Tuhan kita memahami kesulitan-kesulitan yang terjadi menjadi cara Tuhan untuk menggiring penyebaran Injil itu sampai ke lokasi-lokasi yang lainnya. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, Roma 8 ayat 28 itu selalu menjadi sebuah hal yang indah bagi kita. Kesulitan apapun juga dipakai Tuhan untuk kebaikan. Tentu bagi orang yang mengasihi Dia. Terus sekalian, apa yang terjadi? Di Berea ada orang yang menghasut, yang menggelisahkan, lalu ada perbuatan yang dilakukan oleh saudara di Berea, itu mereka mengantarkan Paulus sampai ke Athena. Mereka mengatur strategi bagaimana Paulus duluan sampai ke Athena, setelah itu baru mereka kembali lagi dan memberitahu kepada Silas dan Timotius supaya sampai kepada Paulus di Athena. Tulisan ini nampak sederhana, tapi saya memikirkannya, ini enggak sederhana. Kemauan mereka untuk mengatur strategi itu, kemauan mereka untuk menemani Paulus sampai ke Athena, kembali lagi ke Berea, dan membicarakan itu supaya Timotius dan Silas juga pergi ke sana, itulah sebuah effort upaya dari mereka sebagai buah daripada pengenalan mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi bagi saya berbuat sesuatu demi berjalannya pemberitaan Injil itu penting bagi orang percaya. Apa yang bisa dilakukan? Mereka waktu itu melakukan seperti itu. Mengatur supaya Paulus pergi aman dari Berea ke tempat yang lain. Dan Tuhan pakai Paulus di Athena luar biasa. Memberitakan Injil kebenaran kepada mereka di sana. Yang dengan berbagai macam filosofi, ada Epikuros, ada Stoa, ada masalah dengan penyembahan berhala dan segala macamnya. Coba kalau tidak ada masalah di sana dan ada orang yang mengantarkan sampai ke Paulus ke Athena, mungkin pemberitaan itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau sekecil apapun juga peran kita bisa kita kerjakan demi pemberitaan Injil Tuhan. Saya bersyukur kita bisa boleh dikatakan siaran live ataupun tunda atau apapun namanya. Saya sering harus mengakui dan berterima kasih kepada orang-orang yang di balik layar. Bapak Ibu, kita semua hari ini bisa seperti ini. Kita juga harus berterima kasih pada orang-orang yang bekerja di balik layar ini. Nanti setelah itu akan ada yang mengedit siaran hari ini, akan ada yang mengupload, ya, dan proses rendering sampai upload itu enggak singkat, butuh waktu. Apakah kita kadang-kadang juga sudah pernah berpikir, oh iya, terima kasih ya kepada mereka yang sudah berusaha sehingga sampai kegiatan itu berjalan dengan baik. Terima kasih kepada semua yang sudah mengupayakan sehingga saya bisa beribadah dengan nyaman hari ini. Kadang-kadang terlewatkan, dan saya pernah ikut salah satu webinar tentang siaran live dengan budget minim. Kalau nggak salah waktu itu ada postingan dari Dion atau siapa yang di grup Agape itu ya. Saya sempat mengikuti bos kalian. Wah itu kalau itu ribet sekali orang di balik layar itu ya. Mereka perlu kerjasama, komunikasi dengan yang lain, mengatur ini, setting suaranya supaya seimbang, supaya tidak storing. Waduh, betul-betul butuh effort yang luar biasa. Tapi yang kita tahu yang tampil di depan saja, oh bagus. Tapi kita mengabaikan, melupakan orang-orang di belakang layar yang bekerja dengan keras.
Bapak sekalian, kita bersyukur untuk hal itu. Dan kalau kita melihat orang-orang di dalam perikop ini, orang-orang Berea yang gak tertulis namanya, tapi punya peran, walaupun mungkin hanya sekilas saja terlihat. Tapi bagi kita, bagi saya melihat inilah bagian yang mereka bisa kerjakan demi pemberitaan Injil Kristus. Mari kita juga melihat pada diri kita masing-masing, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan supaya pekerjaan pemberitaan Injil Tuhan tetap berjalan dengan baik. Mengakhiri bagian ini saya ingin bersaksi sedikit saja. Saya pernah ingat satu pelayanan mission trip di Kalimantan Timur. Waktu itu tahun 1999 sampai tahun 2000, saya ingat sekali. Waktu itu kita awal tahun 2000 ada di Kalimantan Timur. Saya masih kuliah, kita ada tim pelayanan mission trip ke Kalimantan Timur ke pedalaman. Bapak sekalian, ada satu kejadian di mana kami ketinggalan satu kapal yang harus mengangkut kami ke lokasi yang lainnya. Kita ada 21 jemaat dijadwalkan oleh daerah sana untuk pelayanan di 21 jemaat dalam waktu 1 bulan. Sehingga kita mobile dari waktu tempat yang satu ke tempat yang lain itu terus berjalan. Tapi tiba pada satu tempat kita ketinggalan kapal yang harus mengantarkan kita ke tempat lainnya. Mereka di sana itu kan transportasinya pakai itu ya, kapal ya, karena di sungai-sungai kebanyakan itu. Kemarin sama Pak Paul juga cerita ya, mereka di sana tuh kok bisa apal ya halte sungai itu, yang mana di mana berhenti itu. Padahal itu kan sama saja sebenarnya sungai semua gitu. Tapi bisa tahu di sana itu berhenti gitu. Nah, kita bingung waktu itu. Kita sudah ditunggu oleh jemaat. Waktu itu masih ada sudah ada HP, tapi HP-nya HP yang zaman itu ya, masih yang model SMS-an gitu ya. Saya ingat itu HP Entit yang masih lama itu, yang gede gitu. Dan itu hanya dimiliki oleh satu orang di tim kami itu waktu itu. Lalu kita ke sana gimana? Bingung kita, bergumul kita, soalnya kita sudah ditunggu. Kalau kita nggak sampai ke sana, pasti kecewa orang yang sudah menunggu. Nah, Bapak sekalian, ketika kita sedang bergumul, berdoa bagaimana caranya, tiba-tiba ada satu orang yang memberitahukan kepada kami bahwa ada satu bapak yang merelakan kapalnya berangkat hanya mengangkut kami ada 11 orang waktu itu, untuk mengantarkan ke lokasi itu. Secara hitungan ekonomi itu sangat rugi, karena bahan bakar mereka tidak ada income untuk membeli bahan bakar nantinya, karena kami diantarkan itu gratis. Bapak sekalian, ketika saya melihat bagian ayat 14 sampai 15, saya ingat kejadian itu. Dan saya bukan sedih, terharu gitu. Zaman itu saya mengalami hal yang sama, ditolong oleh orang yang mengantarkan kami untuk bisa sampai ke satu tempat pelayanan. Dan orang itu sampai sekarang saya juga lupa namanya. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah lupa pelayanannya. Terus sekalian, mari kita bersama-sama bisa melihat kepada diri kita masing-masing. Dua hal ini mudah-mudahan dan semoga bisa menjadi bagian yang kita kerjakan dengan baik. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan, mari senantiasa kita membuka hati kita, menerima setiap pemberitaan firman Tuhan dengan hati yang rindu menyambut dengan sukacita, dan punya konsistensi menyelidiki setiap hari. Dan yang kedua, berbuat sesuatu supaya pemberitaan Injil tetap bisa tersebar luaskan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada hari ini. Kiranya Tuhan teguhkan dalam diri kami masing-masing. Kami sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Kami pun sudah diberikan kesempatan yang luas untuk mengenal Tuhan lewat firman-Mu. Kiranya Tuhan topang kami, agar kami punya kemampuan, komitmen dalam diri kami masing-masing, untuk setiap hari, setiap waktu membangun diri kami di atas kebenaran firman-Mu, sekaligus mengerjakan panggilan-Mu, melakukan sesuatu agar pemberitaan Injil itu tetap tersebar luaskan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk orang-orang yang selama ini menopang kami, menolong kami dalam pelayanan ini, baik itu dalam pelayanan di ibadah onsite, terlebih juga secara online, yang mungkin kami
kadang lupa bahwa mereka telah berjasa banyak untuk pemberitaan pelayanan ini. Tuhan berkati masing-masing dengan segala pergumulan yang ada. Tuhan hadiran menghiburkan dan kuatkan. Terima kasih Tuhan, kiranya dua kebenaran yang boleh kami pelajari bersama hari ini, Tuhan mampukan untuk kami mengerjakannya. Kami juga mau bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun, walaupun tadi sudah didoakan, tapi kami mengingat kembali Pak Paul dengan Ibu dan Pak Julius dengan Bu Yesi. Tuhan berkati mereka masing-masing dalam rumah tangganya. Tuhan pakai mereka menjadi berkat lebih lagi dalam hidup mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka dalam setiap pelayanan, setiap pekerjaan, setiap hal yang mereka sedang lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami dan sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai dan lindungi kami di perjalanan hingga tiba di rumah kami dalam kondisi yang baik, dan segala hal yang harus kami kerjakan Tuhan juga memimpin, sehingga segala sesuatunya kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa syukur kami. Kami mengakhiri di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silahkan duduk kembali. Sebelum berpisah, saya ingin menyampaikan pengumuman singkat. Yang pertama, terkait dengan rencana kegiatan kita tanggal 26, kita akan ada ibadah Padang di Osmond, Lembang. Dan Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan, terima kasih. Bagi yang belum, kesempatan sampai dengan malam ini jam 23.59 kita masih kasih kesempatan untuk mendaftar, dan ini gratis, tapi memang harus disampaikan juga bahwa kita gereja hanya menyediakan snack ringan dengan minuman air putih untuk segala konsumsi dan juga transportasi ke sananya. Bapak Ibu bisa mengatur masing-masing karena lokasi juga tidak terlalu jauh. Sore ini kami BPJ akan membicarakan mungkin soal teknisnya dan akan segera kita umumkan di jemaat seperti apa nanti pelaksanaannya. Semoga ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk berfellowship yang lebih lagi. Setelah sekian lama kita beribadah bukan terhambat tapi tidak leluasa, kira-kira begitu. Nanti pada saat ibadah di Osmond kita bisa lebih sukacita lagi dan akan ada games, akan ada kegiatan selain ibadah yang bisa kita nikmati bersama-sama sebagai persekutuan di Gereja Agape. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih Bapak sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam, selamat hari Minggu.